कह रहे थे शादी कर ले फिर झगड़ा हो गया उसने बोल दिया अगर होता भी तो क्या प्रॉब्लम है हैं? ये नहीं हो सकता माँ 333% chance. Halo guys, jumpa lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin bakal bawain film India yang mengisahkan seorang buaya tua yang gemar pesta. Nah, kalian kepo banget nggak sih sama ceritanya? Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita simak alur cerita film Jawani Janima. Film bercerita tentang seorang pria playboy yang gemar pesta bernama Jess. Jess bekerja sebagai broker properti di London bersama saudaranya yang bernama Dimpy. Di suatu hari, Jess dan Dimpy bertemu dengan agen properti bernama Grover. Grover berniat membangun sebuah mall di wilayah tempat tinggal Jess. Dan jika Jess berhasil menegosiasi lahan di sana, mereka akan mendapatkan komisi jutaan pound sterling. Tentunya, Jess dan Dimpy sangat senang dengan hal itu. Kemudian, Jess terlihat berada di salon tempat langganannya. Jess rutin mewarnai rambutnya untuk menutupi uban miliknya. Salah satu karyawan di sana bernama Rhea, yang merupakan sahabat dari Jess. Rhea adalah seorang janda cantik yang diam-diam diidolakan oleh Jess. Di salon, semua orang akrab dengan Jess. Bahkan, ia sempat menggoda pelanggan yang ada di salon tersebut. Malam harinya, Jess datang ke acara makan malam keluarganya. Ibu Jess menanyakan kapan Jess akan menikah, karena sekarang usia Jess sudah 40 tahunan, sedangkan adiknya sudah memiliki 2 orang anak. Jess mengatakan kalau dia ingin menjadi seorang pria bebas yang tidak terikat apapun. अगर होता भी तो क्या प्रॉब्लम है Apalagi ikatan pernikahan. Jess ingin hidupnya terbebas dari komitmen pernikahan dan hanya ingin menjalani kehidupan dengan bersenang-senang. Keesokan harinya, Jess mendatangi seluruh orang pemilik properti yang nantinya akan dibeli oleh agen properti. Karena Jess tinggal di wilayah itu, maka ia sangat pede mempresentasikan niatnya untuk pembangunan mall megah di sana. Setelah semua orang mendengar penjelasan dari Jess, akhirnya seluruh orang setuju untuk menjual tanah dan properti miliknya. Kecuali satu orang, yaitu Ibu Malika. Ibu Malika adalah seseorang yang sudah menyewakan apartemen ke Jess. Dan saat itu Jess mengatakan kepada seluruh orang untuk tenang saja karena Ibu Malika akan menjadi urusannya. Malam harinya Jess kembali lagi berpesta di klub langganan miliknya. Klub itu ternyata milik seorang teman Jess yang bernama Rocky. Seperti biasa, Jess selalu mabuk-mabukan dan memburu wanita untuk dibungkus ke apartemennya. Saat itulah dia bertemu dengan seorang wanita muda keturunan India yang bernama Tia. Tia sempat mengatakan kalau dirinya berasal dari Amsterdam, Belanda. Actually, मैं Amsterdam से हूँ. Jess tertarik dengan penampilan Tia, hingga Jess berinisiatif mengajak Tia untuk mampir ke apartemen miliknya. Sesampainya di apartemen, Jess memberikan Tia anggur dan menyalakan lampu disko untuk membuat suasana romantis. Tetapi, Tia malah ingin bercerita. Tia menceritakan tujuannya datang ke London. Ia pergi ke London untuk mencari ayah biologisnya, dan ada kemungkinan jika Jess adalah ayah biologisnya. Tia selama ini dibesarkan oleh seorang single mother. Dan saat usianya 15 tahun, ia bertanya kepada ibunya siapa sebenarnya ayahnya. Ibunya bercerita kalau ada 3 pria yang kemungkinan ayahnya. Sebab sebelum mengandung Tia, si ibu tidur dengan ketiga orang tersebut. Jess adalah salah satu orang dari 3 nama yang disebutkan ibunya. Jadi ada kemungkinan Jess adalah ayah biologis Tia. Tia memberikan foto ibunya dengan Jess 22 tahun lalu. Sebagai pembuktian, Tia mengajak Jess untuk tes DNA. Jess dan Tia pergi ke sebuah rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Tia ingin membuktikan kalau Jess adalah ayah biologisnya. Hasil tes DNA ternyata tidak bisa langsung menghubungi mereka. Mereka harus menunggu selama 3 hari untuk mengetahui apakah Jess memang ayah dari Tia. Sore harinya, Jess bertemu dengan investor dan atasan Grover. Jess mendiskusikan perihal lahan yang akan dibangun mall.
Para investor setuju memberi komisi kepada Jess sebesar 2%. Jess menawar agar para investor memberinya komisi lebih. Setelah diskusi, para investor sepakat memberi Jess komisi sebesar 4%. Hal itu disepakati karena mereka percaya bahwa Jess adalah orang yang berpengaruh di wilayah itu. Dan tentunya, ia akan cepat menyelesaikan persoalan lahan di sana. Para investor juga memberikan sebuah syarat kepada Jess. Jika ia tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat, maka perjanjian ini akan dibatalkan. Jess tentu sangat bahagia karena ia yakin akan berhasil membujuk Malika menjual propertinya dan dia akan menjadi miliarder setelah menerima komisi 4% yang dimaksud. Malam harinya, Jess kembali ke klub tempatnya berpesta. Karena hari ini dia mendapatkan kabar bahagia, malamnya harus dirayakan dengan foya-foya. Malam itu saat berdansa, ia dihampiri oleh seorang perempuan cantik bernama Tanvi. Dengan pengalaman merayu wanita, Jess berhasil membujuk Tanvi untuk pergi ke apartemennya. Namun, Jess tidak seberuntung yang ia kira. Di depan apartemennya ternyata sudah ada Tia yang berniat untuk tinggal bersamanya sampai hasil tes DNA keluar. Awalnya, Jess menolak keinginan Tia. Tetapi, Tanvi membujuk Jess agar menyetujui hal itu. Tanvi mengira kalau Tia adalah keponakan Jess. Malam harinya saat Tia tertidur, diam-diam Jess menghampirinya dan membawa sebuah cermin. Jess berniat mencocokkan mukanya dengan Tia. Jess ingin mengecek apakah benar Tia adalah anaknya. Keesokan harinya, Tia mengobrol dengan Ibu Malika di depan apartemen Jess. Terlihat Ibu Malika sangat menyukai Tia. Sebenarnya, tujuan Ibu Malika datang untuk menagih uang sewa Jess yang sudah menunggak. Singkat cerita, hari ini hasil tes DNA sudah keluar. Jess dan Tia pergi untuk mengecek hasil tersebut. Si dokter yang membacakan hasil tes DNA mereka malah bercerita panjang lebar tentang kehidupan pribadinya, ditambah ia mengangkat telepon dulu. Hingga akhirnya setelah banyak keriuhan, si dokter membacakan hasil tes tersebut. Ternyata hasilnya Tia adalah anak kandung dari Jess. Si dokter juga menambahkan kabar bahwa Tia juga sedang hamil. Jadi, Jess akan menyandang gelar sebagai ayah dan kakek dalam waktu singkat. Jess terpaksa harus menerima kedua hal tersebut apapun alasannya. Sesampainya di apartemen, ternyata listrik di sana mati karena Jess menunggak pembayaran listrik. Keesokan harinya, Jess mendatangi kantor listrik di sana. Sialnya, di tempat itu Jess malah bertemu dengan Rhea. Jess beralasan kepada Rhea kalau dia membeli rumah baru dan dia berniat memasang listrik di rumah barunya. Tapi, kebohongan Jess akhirnya terbongkar karena di depan loket si petugas mengatakan dengan lantang kalau Jess menunggak pembayaran listrik. Di depan kantor listrik tersebut, Rhea bertanya kepada Jess apakah dia mengalami masalah ekonomi. Rhea berniat membantu Jess jika ia memang dalam masalah. Jess menolak bantuan Rhea dan ia mengatakan kalau semuanya baik-baik saja dan kemudian meninggalkan Rhea di sana. Di tempat berbeda, Tia sedang melakukan USG dan ternyata usia kehamilannya sudah 2 bulan. Mengetahui bahwa di rahimnya ada seorang anak, Tia bimbang apa yang harus ia lakukan. Sore harinya, Jess pergi ke rumah Ibu Malika. Jess berniat membayar tunggakan sewa apartemen miliknya. Ternyata, sewa apartemen Jess sudah dibayar oleh Tia. Mendengar hal itu, Jess marah kepada Tia. Ia merasa bahwa Tia sudah terlalu jauh untuk mencampuri kehidupan pribadi miliknya. Tia mengatakan kalau dirinya hanya ingin membantu ayahnya. Tia juga mengatakan kalau dia ingin melahirkan bayinya di London bersama ayahnya. Jess yang mendengar perkataan Tia merasa keberatan dengan hal tersebut. Jess mengusir Tia secara perlahan agar Tia kembali ke Amsterdam bersama ibunya. Tia yang mendengar perkataan dari Jess langsung pergi meninggalkan apartemen ayahnya. Tia pergi menyewa apartemen sendiri sebagai tempat ia tinggal dan apartemen yang disewa Tia berada tepat di seberang apartemen milik Jess.
Keesokan harinya, Jess pergi ke salon tempat Rhea bekerja. Jess curhat kepada Rhea. Ia mengatakan kalau temannya yang bernama Rocky memiliki masalah. Ia mengatakan kalau temannya tiba-tiba mengetahui jika dirinya ternyata memiliki anak yang berusia 21 tahun dan dia juga akan menjadi seorang kakek. मैं मर सकता हूँ। Will you relax? Rhea mengetahui kalau sebenarnya cerita itu adalah cerita Jess sendiri, bukanlah orang lain. Rhea mengata kalau Jess harus mengganti pola hidupnya yang buruk dan menerima ikatan baru, yaitu keluarga. Di saat malam tiba, Jess lagi-lagi pergi ke klub untuk foya-foya dan menghilangkan kesuntukan. Di malam itu tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampirinya. Tiba-tiba ada teman lelaki si wanita yang menghampirinya dan mengejek Jess dengan sebutan kakek. Jess langsung mendatangi si pria itu untuk adu kuat minum alkohol. Setelah gelas kelima, akhirnya Jess tumbang dan jatuh dari atas meja tempat ia berdiri. Alhasil, kakinya harus pincang karena keseleo. Pagi harinya, Jess dan Timpi berbuat untuk membujuk Ibu Malika agar ia mau menjual properti miliknya. Sayangnya, Ibu Malika dengan terang-terangan menolak menjual properti miliknya. Alhasil, Jess dan Timpi pulang dengan tangan hampa. Malam harinya, tak lupa Jess kembali foya-foya di klub milik Rocky. Di klub itu, Jess bertemu dengan Rhea. Ternyata Rhea juga mengenal Rocky. Di klub itu, Jess terlihat sangat mabuk. Akhirnya Rhea membawanya pulang karena tidak tega meninggalkan Jess yang teler. Pagi harinya, Jess kebingungan kenapa ia berakhir di rumah Rhea. Setelah mendengar penjelasan Rhea, akhirnya ia sadar. Di saat itu pula, Rhea bercerita kepada Jess kalau selama ini dia kesepian karena tidak ada lelaki yang bisa berkomitmen dengannya. Mendengar hal itu, Jess menganggap bahwa Rhea memberinya kode keras. Akhirnya Jess pun langsung menyosor. Tapi sayangnya Rhea berkata bahwa mereka lebih baik temanan saja dan tidak lebih. Saat di apartemen, Jess melihat bahwa apartemen Tia dipenuhi oleh laki-laki. Takut ada apa-apa yang terjadi kepada Tia, Jess langsung pergi menuju ke apartemen Tia dengan berjalan pincang. Sesampainya di depan apartemen, Tia keluar bersama para laki-laki tersebut, dan ternyata laki-laki tadi adalah teman-teman Tia. Tia merasa sangat senang karena Jess khawatir dengannya. Tia berniat menunjukkan hasil USG-nya kepada Jess. Sayang, proyektor apartemen malah rusak. Tak lama, Jess mendapatkan telepon dari Dimpi. Dimpi mengatakan kalau ayah dan ibunya akan datang ke rumah Jess hari ini. क्यों? Jess meminta agar Tia segera pergi, tetapi Tia meminta sekali saja ia bisa melihat keluarga besarnya. Tiba-tiba, bel berbunyi dan Dimpi sudah datang. Tanpa pikir panjang, Tia langsung memeluk Dimpi dan membuat Dimpi Selang beberapa saat, tiba-tiba bel pintu berbunyi lagi. Kali ini Tanvi, salah satu wanita yang pernah digoda oleh Jess, datang memakai kostum maid seksi. Di saat itu pula, tiba-tiba orang tua Jess datang. Saat mereka masih bermesraan, Jess meminta Tanvi pulang dan berjanji akan menghubunginya nanti. Di dalam apartemen, orang tua Jess kebingungan melihat Tia. Mereka mengira kalau Tia adalah selingkuhan Dimpi. Suasana semakin keruh karena proyektor yang tadinya rusak tiba-tiba menyala dan menunjukkan hasil USG Tia. Dimpi diperingatkan karena telah kelewat batas dan berselingkuh dari istrinya. Untuk menenangkan suasana, akhirnya Jess mengaku kalau Tia adalah anaknya dan dia sedang mengandung anak dari pacarnya. ये मेरा बच्चा है। Di luar dugaan, ternyata orang tua Jess malah bahagia mendengar hal itu. Mereka bahkan bersikap sangat baik kepada Tia. Setelah orang tua Jess pergi, Tia mengatakan kalau malam ini adalah malam terbaik yang pernah ada dalam hidupnya. Akhirnya setelah malam yang meributkan itu selesai, sekarang Tia tinggal bersama dengan Jess. Jess dengan perlahan menerima Tia sebagai bagian keluarganya. Perlahan tapi pasti, gaya hidup Jess berubah sedikit demi sedikit. Dulu ia hanya foya-foya.
Sekarang ia sering menghabiskan waktu dengan Tia untuk mempersiapkan kelahiran cucunya. Walaupun di setiap malam, Jess tetap tak absen dari kegiatan klubnya. Ya ampun, udah mau kakek-kakek juga. Suatu hari, Jess membawa Tia ke kantor miliknya. Jess dan Dimpy meminta tolong kepada Tia untuk membujuk agar Ibu Malika mau menjual properti miliknya. और इन्वेस्टर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है Para investor sudah mendesak pembangunan mall, dan Jess berharap agar Tia bisa mengubah pemikiran Ibu Malika karena Ibu Malika terlihat senang dengan Tia. Keesokan harinya, Tia mengunjungi Ibu Malika. Ibu Malika menyambut Tia dengan sangat ramah, dan setelah berbincang di dalam rumah, akhirnya Ibu Malika setuju untuk menjual propertinya. Dengan satu syarat, yaitu pohon tua di depan rumah Ibu Malika tidak boleh ditebang, sebab itu adalah pohon yang ia rawat bersama ayahnya dulu sewaktu dia masih kecil. Jess setuju dengan syarat tersebut, dan sebagai hadiah kepada Tia, Jess meminta Tia untuk meminta apapun yang nantinya akan dikabulkan. Tetapi Tia hanya mengatakan bahwa Jess harus menepati perkataan Ibu Malika. Setelah mendapatkan kabar bahagia itu, Jess langsung pergi ke kantor Grover. Grover sangat puas dengan cara kerja Jess. Jess menanyakan bagaimana jika pohon tua di depan rumah Ibu Malika tetap dibiarkan saja. Grover menjawab bahwa Mal tidak membutuhkan sebuah pohon tua yang mengganggu. Mendengar hal itu, Jess terlihat bingung bagaimana cara menjelaskan kepada Tia dan Ibu Malika. Tak lama, terlihat Jess dan Tia sedang berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba, ada seorang lelaki tua menghampiri Jess dan mengatakan bahwa Jess telah menipunya agar mau menjual lahan miliknya. Saat si lelaki berniat memukul Jess, ia akhirnya membatalkannya karena melihat Tia sedang hamil. Di dalam mobil, Tia bertanya apakah Jess akan menipu Ibu Malika seperti pria tua tadi. Tia berharap bahwa Jess tidak akan melakukannya, sebab Ibu Malika telah menaruh kepercayaan yang besar kepadanya. Sesampainya di apartemen, Jess berniat untuk membuat makan malam bersama Tia. Tak lama, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Saat membuka pintu, ternyata ada seorang wanita dan lelaki yang dengan santainya langsung masuk tanpa permisi. Ternyata, wanita itu adalah ibunya yang bernama Anna, dan Ai, pria, adalah pacarnya yang bernama Rohan. Pada saat Rohan melihat Tia hamil, ia langsung pingsan. Terjadi perdebatan kecil antara Jess dan Anna. पापा का किसके पापा Setelah Anna tahu kalau orang yang memakai topeng itu adalah orang yang meninggalkan dirinya saat sedang hamil. Singkat cerita, Anna dan Rohan memilih untuk sementara tinggal bersama dengan Jess selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian, ada acara peresmian miniatur mall yang akan dibangun. Tiba-tiba, Tia masuk dan melihat bahwa miniatur itu tidak ada pohon tua milik Ibu Malika. Tia merasa sangat kecewa kepada Jess, dan ia langsung pergi keluar dari acara tersebut. Jess mengejar Tia untuk menjelaskan tentang masalah ini, tapi Tia yang sudah kecewa tidak mau mendengar alasan apapun. Sesampainya di rumah, Jess melihat Anna dan Rohan ingin pergi dari sana. Jess juga melihat bahwa Tia akan ikut kembali ke Amsterdam. Jess mencoba menjelaskan kalau keputusannya itu untuk kepentingan Tia dan dirinya. Tetapi Tia tidak mau mendengarnya. Jess mencoba menjelaskan kalau keputusannya itu untuk kepentingan Tia dan dirinya, tetapi Tia tidak mau mendengar apapun penjelasan dari Jess. Kepergian Tia dari hidup Jess membuatnya merasa kesepian. Jess merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Ia merasa tak nyaman setelah Tia pergi. Suatu hari, Jess mendapatkan kabar bahwa temannya yang bernama Rocky terkena penyakit stroke. Melihat Rocky yang sendirian di rumah sakit membuat Jess sadar bahwa keluarga itu penting. Keesokan harinya, saat rapat direksi, Jess mengatakan kalau pohon tua Ibu Malika tidak boleh ditebang, dan jika mereka menebangnya, seluruh perjanjian akan batal. तो हो जाए
Grover meminta agar Dimpy mengurus Jess. Saat itu, Dimpy juga setuju kalau pohon ibu malaikat tidak perlu ditebang. Kemudian, Jess mengejar Tia ke stasiun. Jess mengatakan kepada Tia untuk tidak meninggalkannya. Jess berucap bahwa ia tidak pernah peduli kepada orang lain dan dirinya sendiri. Tetapi setelah Tia tinggal bersamanya, ia merasa sangat bahagia dan ingin mengurus kehidupan putri serta cucunya. Saat itu, tiba-tiba air ketuban Tia pecah, dan Jess langsung membawanya ke rumah sakit. Saat menunggu kelahiran cucunya, Jess terlihat sangat khawatir, hingga akhirnya Rohan keluar dan mengatakan kalau putrinya telah lahir. Jess terlihat sangat bahagia setelah melihat cucunya lahir. Di akhir film, terlihat Jess dan keluarganya membuat acara kecil-kecilan untuk merayakan kelahiran sang cucu. Kehidupan Jess sangat berubah. Sekarang ia menikmati kehidupannya sebagai ayah dan kakek. Dan film pun berakhir. Nah, gimana nih guys film kali ini? Mimin titip pesan ya buat kalian semua. Jadi kalian para lelaki jangan suka coblos perempuan langsung ditinggal gitu ya. Kan nggak lucu kalau 20 tahun kemudian ternyata kalian baru sadar jika punya anak ditambah langsung punya cucu. Mending jadi lelaki yang stay halal ya brother. Oke, Mimin pamit undur diri. See you di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.